Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran. Lalu apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran? Berikut pengertian, sejarah, dan keutamaannya. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Nuzulul Quran berarti dari dua kata, yakni nujul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Sehingga Nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Sejarah turunnya Al-Quran. Ayat Al-Quran pertama yang turun pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, Nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Anfal ayat 41. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah dan disebut ayat Makkiyah, dan periode Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau paham terkait keimanan dan tauhid dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Keutamaan Nuzulul Quran. Berikut ini adalah keutamaan malam Nuzulul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi pada 17 Ramadan. Lebih baik dari 1000 bulan. Disebut lebih baik dari 1000 bulan memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam Nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3. Diampuni dosanya. Orang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran akan mendapatkan ampunan dari Allah hingga diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Malam penuh berkah. Malam Nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3. Selain itu disebutkan malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam salah satu malam di bulan Ramadan. Sahabat yang beriman, itulah pengertian dari Nuzulul Quran dan keutamaan dari malam Nuzulul Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan harus dibarengi dengan sahur sebagai pondasinya. Keutamaan sahur adalah bisa menguatkan secara fisik untuk menahan haus dan lapar seharian. Selain pondasi fisik, apa keutamaan sahur bagi umat Islam lainnya? Rasulullah SAW seperti diriwayatkan dalam sejumlah hadis telah menyebutkan keutamaan sahur.
Kumpulan hadis keutamaan sahur pun banyak kita temui. Hadis keutamaan sahur salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur meski sekedar seteguk air saja. Mendukung hal itu, ulama besar Muslim Imam An-Nawawi radhiyallahu an pernah berkata, makan sahur akan membantu orang yang berpuasa agar lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menganjurkan pengerjaan sahur sebelum berpuasa ini. Berikut hadis keutamaan sahur bagi hendak yang berpuasa. 4 hadis keutamaan sahur. 1. Makan sahur mengandung keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Malaikat bersolawat atas orang yang sahur. Hadis ini dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebut bahwa Rasulullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pembeda puasa orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Hadis keutamaan sahur selanjutnya diriwayatkan oleh Amr bin Ash radhiyallahu an. Ia menceritakan sabda Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. 4. Waktu yang mustajab membaca doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Rob kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur sendiri bermakna makanan dan minuman yang dimakan pada saat sahur yang merujuk pada waktu sebelum subuh. Tepat pada rentang dimulai dari sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh. Termasuk juga niat sahur sebelum puasa Ramadan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum memasuki waktu sholat subuh. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dalam kitab Minhajul Muslim juga berpendapat, waktunya berniatnya sudah dapat dimulai dari malam hari dengan bacaan berikut. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri ramadhani hadi syanatilillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat sahur sebelum puasa Ramadan tetap harus dilapalkan setiap hari. Meski demikian, Syekh Abdurrahman Al-Zuzairi dalam Fikih 4 Mazhab Jilid 2 mengatakan, niat tersebut sudah dapat diwakilkan bila seorang muslim sudah melakukan makan sahur. Sahabat yang beriman, semoga penjelasan hadis keutamaan sahur tadi dapat memotivasi untuk melakukan makan sahur selama bulan Ramadan ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.